Oke Bunda, ngelihatnya seperti apa sih Bunda? Jadi kalau misalnya ada orang berduka dan itu kebetulan orang itu lagi dekat dengan kita, memang pada dasarnya seperti kayak saudara, berarti harus kemudian ada empatinya terhadap situasi itu. Nah, mungkin dengan empatinya itu dia melihat bahwa yang dibutuhkan oleh orang yang sedang mengalami duka ini apa. Misalnya support itu kadang-kadang bisa doa, bisa dukungan dalam arti kata menguatkan dia, tapi bisa juga dalam bentuk yang berbeda, yaitu misalnya memberikan fasilitas, memberikan kemudahan-kemudahan tertentu yang bisa dia lakukan kepada si teman atau orang yang dekat dengan dia ini. Dan kalau menurut saya itu nggak ada masalah, apalagi kalau misalnya mereka emang sudah dekat gitu. Oke, Bang. Oke, udah. Terus ngelihat kebaikan Luna Maya bahkan sampai merawat ibundanya Maxim di rumah, dan saat meninggal juga sedang ada di rumah Luna Maya, Bu. Oke, makanya kalau menurut saya ya ini kan karena pasti ada sesuatu yang terjadi di rumahnya ibu itu sebetulnya ya, jadi maka sampai ditampung di rumah lain. Ya kalau memang sudah ikhlas lillahi ta'ala sih nggak ada masalah kalau menurut saya, dan menunjukkan bahwa ibunya sudah bisa juga menerima si calon mantu ini untuk kemudian menjadi lebih dekat dengan keluarganya. Kalau menurut saya tidak ada masalah. Tapi gini, berharap ya orang kalau melakukan sesuatu nawa itu niatannya itu memang ikhlas lillahi ta'ala, tetapi tidak hanya karena saya lagi dekat sama anak kamu jadi saya melakukan ini. Nggak ada pamrih. Kalau dengan misalnya ikhlas itu akan terasa juga bagi orang yang menerima bahwa ada ketulusan di sana. Dan kalau misalnya orang itu dengan pamrih hanya untuk karena dia lagi dekat dengan orang itu akan jatuh berbeda. Jadi kalau pertanyaannya mungkin sebetulnya kalau misalnya itu dia bukan teman dekat sekali, apakah dia mau membuka atau meluangkan rumahnya untuk bisa menjadikan ibunya tidur atau ada di sana. Tapi emang ini yang dibutuhkan oleh Maxim nggak sih Bu? Udah di lampunya mati. Nggak apa-apa, mana ya? Kalau ditanyakan apakah itu memang yang dibutuhkan oleh si pasangannya atau teman dekatnya itu, saya nggak tahu. Tetapi biasanya orang akan menerima kalau memang dia merasa dia butuhkan uluran tangan itu. Dan yang paling penting adalah bahwa yang satunya yang memberikan pertolongan itu juga mengevaluasi apa yang dibutuhkan oleh si temannya ini. Jadi nggak mungkin orang yang tidak butuh kemudian akan menerima pertolongan orang. Misalnya diberikan apa-apa ya belum tentu dia mau, karena dia mungkin sudah bisa mengantisipasi sendiri. Tapi kalau dia butuh, maka kemungkinan besar bahwa dia akan menerimanya, dan ini kelihatannya sudah menerimanya karena itu memang yang dibutuhkan, daripada misalnya nyewa rumah atau apa selama masa perbaikan rumah. Ya memang lebih baik tinggal di rumah saudara atau teman. Mungkin ini udah dianggap seperti saudara. Benar nggak sih dengan kebaikan Luna Maya yang seperti itu udah artinya udah mendapat restu dari keluarga Maxim, Bunda? Kemungkinan besar iya, karena kalau nggak mana mau ibunya tinggal di satu atap dengan orang yang dia tidak restui atau dia tidak suka gitu ya. Mungkin belum restui, suka gitu. Nggak mungkin lah ya, tapi ini berarti ada tanda-tanda bahwa kemungkinan sudah diterima. Dan memang kalau kita lihat di Indonesia itu kan nggak ada masalah gitu, ada teman saudara tinggal di rumah. Kalau mungkin di luar kan orang kalau mau tinggal di rumah orang akan ditanya-tanya dulu ya kenapa ini, karena ada privasi yang cukup ketat ya. Tapi kalau di sini memang kita biasanya selalu welcome, apalagi kalau saudara datang dari jauh, walaupun mereka berbanyak. Kalau kita punya rumah pasti kita taruh di rumah kita walaupun itu berdesak-desakan. Jadi kalau menurut saya ya ini seperti kayak saudara yang sudah diterima, dan menurut saya juga pasti orang yang menerima itu sudah merasa dekat, merasa bahwa sudah tidak ada masalah kalau untuk tinggal di situ gitu, nggak merasa aneh lagi gitu. Bunda melihat hubungan Luna Maya dan Maxim mendapat dukungan dari para fans dan didukung akan segera menikah. Ini hal yang positif kah, Bunda? Kalau saya gini, kalau didukung oleh netizen atau apa nggak usah didengar.
tapi itu harus keluar. Jadi jangan gini, orang jadi berhubungan atau pacaran atau jadi teman dekat itu karena didorong oleh lingkungan. Kenapa tidak? Karena itu artinya demi kebutuhan konten, demi kebutuhan. Kalau menurut saya jangan gitu. Kalau sesuatu mau dianggap serius, makanya harus betul-betul dari hati yang paling dalam. Dan juga kalau menurut saya tidak perlu untuk diekspos bagaimana hubungan ini, ya. Kalau memang tidak punya konten, ya lebih bagus tentang hubungan ini. Karena apa? Itu privacy. Pada saat tertentu di mana kita lagi kesel, lagi apa, akan timbul berbeda lagi nanti. Dan campur tangan orang sebanyak itu yang ada di luar sana sebagai follower, itu tidak sehat dalam suatu hubungan. Jadi sesuatu dilakukan harus pure karena dia mau melakukannya, bukan karena dia memenuhi kehendak dari orang banyak. Karena itu tidak baik nantinya dalam hubungan ini. Tapi Bunda, melihat hubungan mereka yang perbedaan usianya cukup jauh, dari mata psikolog sendiri ngelihatnya seperti apa Bunda? Oke, tidak semua orang yang berbeda usianya jauh, hubungan nanti kalau sampai ke rumah tangga tuh akan putus di tengah jalan, tidak ada. Tetapi yang harus dilakukan adalah keduanya adalah mengantisipasi. Jadi begini, pada waktu kita punya pasangan nggak beda usia juga, kita harus mengetahui apa sih dia kayak gimana, orangnya kayak gimana. Pertanyaannya kemungkinan kedepannya kalau saya hidup sama dia akan oke nggak. Nah ini kalau beda usia, pertanyaan itu juga harus dipertanyakan. Misalnya ini kan masih muda sekarang ya, alhamdulillah dua-duanya. Tapi kalau nanti salah satu sudah lebih tua, udah lebih renta, sudah butuh sokongan dari yang lain, apakah yang satu masih mau melakukannya itu apa tidak? Masih mau mendampingi enggak? Karena perbedaan usia itu juga akan terjadi perbedaan sudut pandang. Karena pada usia tertentu cara berpikirnya udah seperti A, yang ini masih ada di sini misalnya gitu. Nah itu kan harus banyak penyesuaian. Yang satu sudah merasa cukup dewasa, yang satu belum misalnya gitu. Yang satu punya kesukaan masih jalan-jalan sama teman, yang satu udah nggak mau, lebih enak di rumah gitu. Nah itu harus diantisipasi kalau menurut saya. Perbedaan usia tidak jadi masalah kalau semua hal yang akan kemungkinan terjadi, kita nggak tahu memang yang akan terjadi karena itu kehendak Allah, tetapi apa yang mungkin terjadi dengan perbedaan itu sudah diantisipasi, sudah dilihat positif negatifnya, kalau dilanjutkan seperti apa, kalau tidak seperti apa. Karena kita kalau lagi senang, lagi bahagia tuh misalnya kan lagi sehat dan sebagainya, semua is going to be okay. But if there's something wrong, nah itu bisa terjadi banyak hal yang berdampak kepada hubungan itu sendiri gitu. Nah kalau mau langgeng harus diantisipasi dan solusinya harus tahu apa gitu. Nah dengan perbedaan 10 tahun ini masuknya dalam kategori mungkin yang sangat terpaut jauh dan akan menimbulkan masalah nantinya atau seperti apa Bunda? Belum tentu. Yang tadi sih bilang kalau antisipasinya udah jelas, dia sudah mengetahui bahwa orangnya kayak gini, dia pasti akan begini. Lalu kemudian itu juga kalau orang tidak berbeda usia terlalu jauh juga dipikirkan. Cuman kalau dengan usia yang berbeda jauh, double, tidak hanya tipikal orang itu, tapi tahap perkembangan orang itu juga harus diperhitungkan. Karena manusia kalau di ilmu psikologi ada tahap perkembangannya. Nanti pada saat usia tertentu ada rasa lonely karena emptiness. Nest itu kan sarang ya. Jadi kalau anak-anak udah pergi, sebelum itu nanti ada masa di mana dia udah merasa sudah melewati semua itu, ingin berkutat dengan misalnya hobi-hobinya aja, misalnya kayak gitu. Sementara kalau orang yang satu masih muda, masih ada di tahap yang lain. Nah itu juga mesti dipahami gitu. Kalau memang itu bisa dipahami, kalau menurut saya nggak ada masalah, dan itu bisa aja jalan hubungannya baik-baik aja. Artinya harus lebih mengenali lebih lama lagi Bunda? Bukan mengenali lebih lama, mengenal lebih dalam, mengenali lebih jauh. Tidak hanya sekedar perifernya aja bahwa dia romantis, dia ini, tapi insight dari orang itu sendiri itu seperti apa, kebiasaan orang itu, kelemahan orang itu, kelebihan itu. Kadang-kadang kelemahan orang itu nggak kelihatan pada waktu masih pacaran. Pada waktu nanti sudah jadi suami istri baru kelihatan, oh kok dia kayak gitu ya, kelemahan-kelemahannya keluar semua gitu. Nah pada saat yang itu terjadi, yakinkan kita masih mau dan kita masih bisa untuk mendampinginya gitu. Banyak orang kan di tengah-tengah tiba-tiba bilang ya ini udah lain prinsip hidup dan sebagainya. Numpang tanya pada waktu menikah emang nggak dilihat, nggak dibicarakan. Itu yang saya tanya.
Kenapa orang zaman dulu kemungkinan untuk memutuskan cerai itu lebih sulit? Karena orang zaman dulu memikirkan, saya masuk ke situasi ini harusnya kemudian saya mempertahankannya. Kalau orang mau mempertahankan, di situ harus ada pengorbanan dari dua belah pihak, nggak mungkin salah satu aja. Nah, kalau dia mau melakukan itu, makanya dia harus memahami pasangannya seperti apa. Yang satu juga memahami pasangan itu, gitu. Terakhir Bunda yang mau disampaikan ngelihat ketulusan Luna Maya ini. Ya, berharap itu sesuatu yang nanti bisa dilihat sebagai satu nilai positif bagi yang laki, bahwa ini benar serius dan mau memberikan segalanya lillahi ta'ala. Tidak ada pamrih gitu. Yang pamrih itu yang bahaya, karena kalau kita melakukan sesuatu dengan pamrih, kalau itu nanti pamrihnya tidak dapat ya, bisa heboh besar dan ribut besar. Jadi semua yang dilakukan berharap itu karena Allah, lillahi ta'ala.